Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang kita masuk penjelasan tentang makna Rasul. Kalau di PDF halaman 51 ya, yang paling bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ar-rasulu. Ya, ini kita sedang menjelaskan ucapan dari Syekhul Islam, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nah, itu alhamdulillah kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas di sini makna Rasul. Fil lughah, secara bahasa, huwa man bu'itsa bi risalatin. Dia adalah orang yang diutus dengan membawa risalah, itu surat. Itu Rasul, utusan artinya. Misalkan seorang raja mau memberikan surat atau apapun itu, maka biasanya diutuslah seorang Rasul. Ya, itu namanya apa? Rasul secara bahasa, orang yang diutus dengan membawa risalah. Yuqalu, dikatakan ini maksudnya contoh kalimat di dalam bahasa Arab. Karena sekali lagi ya, kamus itu modelnya hampir semua negara itu sama. Misalkan kalimat makan artinya apa, nanti bikin contoh kalimat. Saya sedang makan. Yuqalu, dikatakan arsalahu bikada. Dia telah mengutusnya dengan sesuatu. Idza talaba ilaihi ta'diyatahu wa tablighahu. Apabila seseorang ini meminta kepadanya untuk menyerahkan atau menyampaikan. Intinya itu seorang rasul. Jadi diutus, diminta untuk menyampaikan atau memberi berita. Maka itulah yang disebut dengan apa? Rasul. Ya, sama kayak contohnya sekarang banyak ekspedisi. Ya, yang kita sebut dengan apa itu? Yang suka nganterin barang? Kurir. Ya. Kurir ini diminta oleh perusahaannya untuk mengantarkan sesuatu. Maka itu secara bahasa pun disebut dengan Rasul. Begitu juga nanti di dalam Al-Quran yang disebut Rasul itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi malaikat Jibril pun nanti disebut juga sebagai apa? Rasul. Karena Allah meminta mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan wahyu. Maka Jibril pun disebut sebagai apa? Rasul secara bahasa. Wa jam'uhu, jamaknya ruslun, bisukunis sin, dibaca ruslun. Ya, karena kan bahasa Arab itu ada yang mufrad tunggal, ada yang jamak. Jamak itu banyak. Contohnya anak itu satu. Ya, kalau banyaknya apa? Anak-anak misalkan. Apalagi contohnya? Indonesia sih susah ya, tinggal pengulangan aja ya. Ya, kalau di bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada bentuk apa? Jamak. Misalkan satu laki-laki rojulun. Tapi kalau banyak laki-laki namanya apa? Rijalun. Begitu. Nah, kalau rasulun berarti satu rasul, satu utusan. Tapi kalau banyak bisa dibilangnya ruslun. Dibilangnya apa? Ruslun. Atau bisa juga dibaca rusulun. Bisa dua bacaan. Ruslun dan apa? Rusulun. Bidhammiha, dengan domahkan huruf sin. Ya, jadi bahasa Arab itu nggak ada pengulangan laki-laki, anak-anak, bapak-bapak. Nggak ada pengulangan. Misalnya kadang di pondok-pondok yang dipaksakan untuk berbicara bahasa Arab, akhirnya ya Indonesia diarabkan. Misalkan ya abun-abun, ya jadi apa? Ya bapak-bapak. Kalau ya ibu-ibu, ya umun-umun. Kolbun fitorik, apa itu artinya?
hati-hati di jalan. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Ini gara-gara mungkin dipaksakan berbicara bahasa Arab, kalau nggak dihukum. Ya, dulu ada cerita lucu, ada anak kecil dipukul ya, dia nangis, ditanyain sama muslimnya, "Limadha tabki?" katanya, "Kenapa nangis?" "Ada la limadha madha diduriba," kata dia, "didoroba." "Saya nggak kenapa-napa, dipukul." Nah, karena kalau dia ngomong bahasa Indonesia lagi, kena hukum lagi nih. Akhirnya ngomong sekenanya, pakai apa? Pakai bahasa Arab, yang penting apa? Bahasa Arab. Al-muhim, Rasul itu artinya utusan. Jadi ada yang memintanya atau mengutusnya, mengirimnya untuk menyampaikan sesuatu. Jamaknya bisa ruslun atau apa? Rusulun. Wa fi lisani syar'i, adapun secara lisan, maksudnya istilah syariat, dia adalah insanun, berarti manusia. Jin nggak masuk. Ya, tidak ada rasul atau nabi dari kalangan siapa? Jin. Ya, ini menurut pendapat yang kuat, yang sahih, karena jin yang ada hanya mubaligh, penyampai. Sebagaimana Allah terangkan khusus tentang jin dalam surat Al-Jin. Jadi mereka juga mendengar, mereka juga dituntut syariat. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi syariat ini mafhum mengenai manusia dan juga sama jin. Ya, jin juga dituntut untuk masuk Islam, dituntut untuk belajar, dituntut untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ya, cuma dia kan nggak kelihatan, nggak nampak. Bisa jadi dia di pojok di sana, lagi apa ya? Lagi dengerin, lagi mencatat. Ya sama, dia juga dituntut untuk apa? Belajar. Hanya saja beda alamnya, beda wujudnya dan seterusnya. Jadi Rasul itu harus manusia. Yang kedua, zakarun, lelaki. Ya, jadi Rasul itu ya lelaki. Tidak ada Rasul dari kalangan wanita. Adapun Maryam, maka disebut dia siddiqah. Ya, bukan seorang nabi, bukan seorang apa? Rasul. Ya, ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, bukan berarti Allah pilih kasih, tidak. Karena Allah yang punya ketetapan, terserah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan siapa yang berhak untuk menjadi seorang apa? Rasul. Banyak hikmahnya disebutkan. Ya, kalau wanita yang jadi nabi atau rasul, namanya nabi, namanya wanita, terkadang apa? Haid misalkan. Nanti nabinya enggak apa? Enggak sholat. Terus yang memimpin perang misalkan, masa dari kalangan siapa? Wanita. Ntar yang memimpin sholat siapa? Masa wanita. Yang khutbah siapa nanti? Wanita, dan seterusnya. Itu banyak disebutkan oleh para ulama hikmah kenapa yang jadi rasul adalah seorang apa? Laki-laki. Karena rijalu qawwamuna 'ala nisa. Hanya saja orang-orang belakangan yang fitrahnya sudah dirusak, akhirnya apa? Ya, dengan alasan emansipasi pengen jadi apa juga? Khatib. Ya, jadi yang berkhutbah wanita. Kayaknya dulu ada ya di Indonesia ya. Yang tukang apa yang berkhutbah di hari Jumat siapa? Wanita. Atau khutbah Id atau apa dan lainnya. Dan yang ketiga, hurun. Hurun itu bebas, bukan orang bukan orang budak, orang yang merdeka. Ya, walaupun sekarang sudah dihapuskan secara keseluruhan, tapi tetap berlaku hukum perbudakan. Ya, jadi seorang rasul itu harus hur. Apa hur? Seorang yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya bisyara'. Syara' ini syariat. Syariat di sini maksudnya adalah ya ibadah yang dia menghamba kepada Allah. Adapun agama yang dibawa semuanya tauhid. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka seru itu satu, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Kata Allah, kami telah mengutus ya pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul. Tugasnya apa? Menyuruh kepada manusia untuk menyembah Allah saja dan menjauhi apa? Tauhid. Ya, semuanya sama. Bahkan dalam beberapa hadis ya diibaratkan semua nabi itu satu bapak. Tapi beda apa? Ibu. Bapaknya satu, maksudnya tauhid semuanya. Sedangkan ibunya beda, kenapa? Syariat yang dibawa berbeda. Misalkan orang Yahudi sholat juga dia cuma 3 kali dalam sehari. Ya, orangnya Nasara juga puasa, ada puasanya dia. Dan seterusnya, itu syariat. Nah, ketika dia diutus oleh Allah SWT dengan membawa syariat baru, maka itu disebut sebagai apa? Rasul. Disebut sebagai apa? Rasul. Ya, sebetulnya pembahasan tentang Rasul secara syariat banyak khilaf, tapi ini yang masyhur, ini yang lebih terkenal. Ya, bahwasanya dia adalah manusia, kemudian seorang lelaki, harus merdeka dan diwahyukan kepadanya dengan syariat yang apa? Yang baru. Kalau dia melanjutkan syariat sebelumnya, maka ada yang mengatakan dia bukan rasul tapi apa? Nah, nabi. Ya, maka dia nabi. Terlanjutkan wa umira bitablighi, dan diperintah untuk menyampaikannya. Walaupun ini dikritik karena yang menyampaikan risalah atau syariat itu bukan hanya tugasnya para rasul, para nabi juga sama menyampaikan. Al-muhim, ini definisi yang terkenal atau yang secara umum. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tablighi fa huwa nabiyyun. Maka apabila diberi wahyu kepadanya dan tidak diperintah untuk menyampaikannya, maka dia disebut sebagai apa? Nabi. Jadi bedanya di situ aja. Ya, diperintahkan enggak untuk menyampaikan. Walaupun sekali lagi ini dikritik, tapi yang masyhur itulah definisi seorang rasul. Fa kullu rasulin nabiyyun, maka setiap rasul pasti nabi. Wala aksa, dan tidak kebalikannya. Jadi kalau dia dibilang rasul, maka otomatis dia adalah seorang apa? Nabi. Tapi kalau dia bilang ini adalah nabi, maka apa? Belum tentu seorang rasul. Ya, dalam riwayat rasul itu kurang lebih 313 sampai 315 rasul. Ya, adapun nabi disebutkan dalam beberapa riwayat kurang lebih 124.000. 124 apa? Ribu. Banyak. Banyak ya? Masya Allah. Ya, itu banyak. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang wajib diimani jumlahnya 25. Yang wajib diketahui. Maka mengimani akan utusan Allah itu bisa berbentuk mujmal, umum. Ya, bisa berbentuk khusus. Ya, kalau mujmal kita imani semua yang disebut sebagai, atau kita imani Allah mengutus seorang rasul, mengutus seorang nabi, jumlahnya sekian, jumlahnya sekian. Ya, kalau yang khusus apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, ya terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga dijelaskan lebih detail iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yakunu nabiyyan ghaira rasul. Terkadang dia seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui karakter nabi atau rasul itu sendiri. Karena ya, walaupun nabi dan rasul ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, ya nabi tidak meninggalkan warisan. Ya, yang ditinggalkan hanyalah apa? Ilmu. Makanya disebutlah mereka nanti warasatul anbiya, para pewaris anbiya. Yang penting pahami karakternya, ya dia pelajari wahyu, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis, kemudian dia sampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada keluarganya, maka sungguh dia termasuk warasatul anbiya, ya termasuk para pewaris nabi. Kemudian wal muradu bir rasul, dan yang dimaukan dengan rasul al mudhaf ila dhamirir rabb, yang disandarkan kepada kata Rabb, ya, atau domir Rabb itu huwa, yang kita lihat di sini di muqaddimah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Rasul digandengkan dengan domir huwa,
yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaukan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umum. Karena nanti ada kaidah ketika ada kata digandengkan dengan domir maka memberikan makna umum. Misalkan rasulnya, iman kepada rasulnya. Rasul yang mana? Umum, semua rasul. Tapi yang dimaukan dalam muqaddimah ya Allah yang mengutus rasulnya. Nah, rasulnya ini siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Walaupun pada hukum asalnya ketika nempel sama kata ganti itu bermakna umum. Ya, misalkan tadi kita harus mengimani rasulnya. Ya, nya ini kembali kepada Allah. Berarti rasul yang mana? Semua rasul yang Allah utus kita imani secara umum. Tapi ketika konteksnya di muqaddimah ini yang dimaukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat lagi muqaddimahnya coba. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Segala puji itu hanya milik Allah yang telah mengutus rasulnya. Ya, mengutus rasul ini adalah termasuk af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata arsala kita bisa ambil sifat Allah itu mengutus. Allah Subhanahu wa taala mengutus. Dan apa yang Allah utus pasti mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang besar. Ya, ini kaidahnya. Setiap perbuatan Allah pasti mengandung apa? Hikmah. Ya, dan besar sekali hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di tengah-tengah manusia. Akhirnya apa? Manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah dengan tauhid, dengan iman dan seterusnya. Ya, karena antara Allah dengan hambanya itu perlu perantara. Tapi disebutkan oleh para ulama dalam hal menyampaikan wahyu. Bukan dalam hal untuk meminta hajat. Sedih ya. Jadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, dengan makhluknya itu memang butuh perantara. Tapi dalam hal apa? Menyampaikan risalah. Nggak ada ceritanya saya langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sesumbar ngomongnya dengan sangat sombongnya habis WA kata dia. Habis telepon. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, bahkan nanti di kitab tauhid di akhir-akhir para malaikat aja ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, mereka jatuh tersungkur, ya, pingsan takut akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi antara Rabb Al-Khaliq dengan makhluk memang perlu perantara. Tapi dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan apa? Risalah. Bukan menjadi perantara sebagai penyambung untuk menyampaikan hajatnya, tidak. Inilah yang nanti dihukumi dengan syirik besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zaman-zaman sebelumnya. Qanifillah rahmani rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan berikutnya, wal huda. Tadi kan arsalahu rasulahu bil huda, dengan huda. Ya, kalau huda itu di orang Arab nama perempuan. Kalau di sini nama siapa? Laki atau perempuan? Huda. Hah? Laki. Ada yang perempuan huda? Ada. Ya, kalau di Arab huda itu identik dengan perempuan, muannas. Fil lughah secara bahasa artinya al bayanu wad dalalah. Bayan artinya penjelasan. Ya, bayan artinya apa? Penjelasan. Ad dalalah petunjuk. Makanya huda sering diartikan dengan apa? Hidayah atau petunjuk. Ya, karena dia secara bahasa memang artinya bayan, penjelas, atau dalalah, penunjuk. Misalkan kita pergi gitu di jalan tol, ya, kanan kemana, kiri kemana, nah, itu secara bahasa disebut huda, sebagai penunjuk, sebagai penjelas. Coba kalau jalan tol nggak ada itunya, waduh, kacau semuanya nanti. Udah janjian di sono nggak ketemu-temu lagi, kemana?
Salah ya. Seharusnya belok kiri, ada yang apa? Bablas misalkan. Karena nggak ada apanya nih. Petunjuk, nggak ada huda. Ya, dan Al-Qur'an itu adalah huda, penjelas yang sangat terang, yang sangat gamblang. Tapi bagi siapa yang mau mencari, bagi siapa yang memiliki hati. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa amma samudu fahadainahum. Adapun Samud, ya maksudnya kaum Samud, fahadainahum, maka kami berikan mereka petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda, maka mereka lebih mencintai atau memilih ama itu buta, gelap, ketimbang hidayah. Ya itu aja tadi, nggak ada rambu-rambunya, nggak ada petunjuk, kan buta ya. Sehingga ya, apalagi dulu sebelum ada Google Map, ya yang diandalkan apa itu? Ya udah rambu-rambu aja. Atau dulu lagi misalkan sebelum ada apanya lagi, ada rambu-rambu, pakai apa ngeliatnya? Bintang, matahari. Ya, itu semuanya termasuk huda, termasuk petunjuk secara apa? Bahasa. Ya, maka di sini tatkala Allah berikan penjelas, berikan petunjuk kepada orang-orang Samud, malah mereka lebih memilih ama, kebutahan, ya, ketimbang memilih hidayah. Fa inna al-ma'na bayyana lahum, maka arti dari fahadainahum artinya kami menjelaskan kepada mereka. Jadi sekali lagi, huda itu secara bahasa mafhum artinya apa? Petunjuk atau hidayah. Contohnya adalah surat tadi Fussilat ayat keberapa? 17. Contoh lain, wa kama fi qaulihi, dalam surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah hadainahu, memberikan dia petunjuk ke jalan sabil, maksudnya jalan yang Allah ridai. Imma, nanti tergolong dua kelompok manusia, imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur mengikuti hidayah, ada yang malah apa? Ingkar. Udah cuma dua ini modelnya. Ya, dia ragu nanti ujung-ujungnya kemana? Yang nggak akan memilih hidayah. Termasuk orang-orang yang kafur, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mau menerima. Dalam surat apalagi itu, Al-Balad atau Tariq, inna hadainahu sabila apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kami berikan ya penjelasan kepada dua jalan. Ya, jalan yang kebaikan dan jalan yang apa? Keburukan. Jadi huda bermakna penjelas. Ya. Wal huda bihadzal makna, dan petunjuk dengan makna ini itu secara bahasa amun li jami'in nas, bermakna global, umum untuk semua manusia. Maksudnya apa? Ya, setiap kita bisa memberikan petunjuk, mengarahkan, menjelaskan, bisa. Ya, makanya nanti hidayah ada berapa macam? Dua. Yang pertama disebut hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Nanti yang kedua hidayah apa namanya? Taufik. Nah, yang model seperti ini bermakna bayan, penjelas. Semua kita, besar kecil, laki-laki, perempuan dan seterusnya, itu bisa masuk dalam kategori ini. Ya, misalkan si fulan ngasih tahu nih ayatnya seperti ini. Itu termasuk hidayah apa namanya? Irsyad, hidayah bayan. Kita hanya menjelaskan. Ya, tugasnya para rasul sama, menjelaskan. Adapun yang kedua hidayah taufik, ya, ini bukan tugasnya manusia. Ini tugasnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang jujur, orang yang mau mencari, orang yang ikhlas. Allah Maha tahu isi hatinya, maka Allah akan berikan dia hidayah. Tapi ketika Allah tahu dia nggak mau mencari, ya dia cuek, dia ragu, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa? Hidayah. Walaupun seterang apapun hidayah, ya sejelas apapun ayat yang dikasih,
Tapi ketika ada penolakan, ada keraguan, ada ya pendustaan dan seterusnya, maka Allah tidak akan berikan apa? Hidayah at-taufiq. Maka hidayah dengan mana ini, itu menjelas, ini umum untuk semua manusia bisa memberikan. Jadi jangan saya bukan ustaz, enggak. Selama kita tahu ini dalilnya, ini penjelasan ulama, ini kalamnya ulama, ya bisa kita sampaikan kepada manusia. Kita nggak bisa ngomong pakai status. Kadang susah kalau ngomong, ya sudah pakai apa? Pakai status. Atau kirimin aja nih linknya, suruh buka. Atau kirim videonya, atau kirim tulisannya. Itu termasuk yang namanya hidayah apa? Hidayah bayan, hidayah apa? Irsyad. Mafhum. Adapun dia mau menerima atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, innama anta munzir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya sebagai pemberi apa? Peringatan. Ya. Dalam Al-Ghasyiyah juga lasta alaihim bimusaitir. Engkau terhadap mereka bukan musaitir. Musaitir itu yang bisa mempengaruhi, yang bisa membolak-balikan hati, tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak melakukannya. Hanya saja kita tugasnya apa? Menyampaikan. Ya bisa jadi dengan status antum ada yang baca. Ya hari ini mungkin belum terima. Bisa jadi besoknya, bisa jadi besoknya terus. Ya, kadang orang juga suka jenuh dalam tanda kutip. Ini ngapain sih orang ngomong gini terus? Penasaran gua. Akhirnya apa? Baca. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad, ya itu sampai 3 khalifah itu. Beliau terus kekeh mempertahankan akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Raja 1 mati, raja 2 mati, pas raja ketiga, ini kenapa sih orang ini kekeh banget gitu, keras kepala. Akhirnya dipanggil, ya berdebat, seterusnya dimenangkan oleh Imam Ahmad. Ya barulah tersadar khalifah ketika itu. Jadi sekali lagi tugas manusia hanya sebagai hidayah apa? Irsyad. Irsyad itu memberikan arahan. Ya apalagi tadi bayan, penjelas, dan juga dilalah, memberikan arah, memberikan apa? Petunjuk. Walihada yusafu bihi Al-Quran. Dengan mana ini juga Al-Quran disifati dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kama fi qouli ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, apa saja? Yahdi. Berarti apa? Menjelaskan, mengarahkan, membimbing lillatihi aqwam, untuk sesuatu yang itu tegak, lurus. Ya, apalagi baik, apalagi istiqamah dan seterusnya. Jadi segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran pasti dalam perkara yang indah, perkara yang bagus. Dan yang paling aqwam adalah perkara tauhid. Ya, perkara iman. Bagaimana balasan untuk orang-orang yang beriman. Ya, dan seterusnya dari apa yang di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran juga disifatkan yahdi. Berarti apa? Memberikan, mengarahkan, menjelaskan kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam itu yang lurus, yang tidak bengkok, yang tegak, ya, atau yang di dalamnya ada keutamaan yang besar. Serius ya. Jadi hidayah bermakna bayan itu untuk semua. Bahkan Al-Quran juga disifati dengan yahdi. Sekali lagi yang ketiga, wa yusafu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan ini. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan hidayah kepada sirat mustaqim. Hidayah apa ini namanya? Hidayah irsyad. Nanti di ayat yang berikutnya ya dinafikan Nabi tidak bisa memberikan hidayah, tapi di ayat ini bisa memberikan hidayah. Maka dari sana para ulama merinci hidayah yang dimaukan di surat Syura ayat 52 hidayah taufik. Sedangkan nanti di surat Al-An'am atau di surat Al-Qasas 56 maksudnya hidayah taufik. Ya kalau untuk Nabi Muhammad hidayah apa tadi? Irsyad. Ya yang dinafikan hidayah apa? At-taufiq. Ya. Gampang kan sebenarnya? Harus merinci masail. Itulah sebetulnya ilmu. Ilmu adalah perkara yang bukan sifatnya hanya global, tapi terkadang ada satu lafaz yang sama
tapi mengandung dua arti yang berbeda. Bagaimana bedakannya? Lihat karakter masing-masing. Lihat apa? Karakter masing-masing. Ketika disematkan kepada manusia, maka yang dimaukan hidayah apa? Irsyad. Tapi ketika ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya nanti hidayah apa? At-Taufiq. Makanya nanti salah satu dari nama-nama Allah adalah Al-Hadi. Udah lihat belum ya? Udah. Al-Hadi, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, terlebih hidayah apa tadi? At-Taufiq. Wa qad ya'til huda bimana taufiq wal ilham. Dan terkadang huda datang juga tapi mananya taufiq. Taufiq itu dari kata wifaq. Wifaq itu cocok. Ya, ketika dibilang waffaqa yuwaffiqu taufiqan, berarti ada kecocokan, kesamaan, kemudian digabungkan. Misalnya nih, hidayah mengarahkan ke kanan, kemudian orang ini ya betul-betul menerima arahan, berarti ada kecocokan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, dalam artian Allah bantu dia, Allah mudahkan jalannya untuk betul-betul melaksanakan pilihannya. Itu yang disebut dengan taufik. Jadi taufik itu klop ya, antara penjelasan dengan siapanya? Manusia yang menerima penjelasan ini, akhirnya dibantu oleh Allah untuk menempuh jalan ini. Nah, itu yang disebut dengan apa? At-Taufiq. Bisa dipahami ya? Mafhum? Tapi kalau ada orang yang sudah dikasih tahu itu panas, itu enggak begini, ini begini, tapi karena ada pengingkaran dalam hatinya, keraguan dalam hatinya, enggak cocok. Akhirnya apa? Allah tidak bantu dia, Allah tidak beri ilham dia untuk melaksanakan ini atau meninggalkan ini. Karena tadi tidak cocok. Ya, tidak apa? Tidak ada kecocokan. Contoh lagi apa? Misalkan dalam perkara dunia, ada sesuatu gitu. Ya, ada yang hilang apanya, bautnya atau murnya. Kemudian kita beli, nggak pas. Berarti nggak apa namanya? Ya nggak cocok, nggak taufik ini namanya. Makanya salah satu setuju itu bahasa Arabnya muwafiq. Muwafiq artinya apa? Setuju. Kenapa setuju? Karena sama-sama kita punya misi yang sama, punya apalagi yang sama, sehingga kita sama-sama apa? Setuju. Bahasa Arabnya jadinya apa? Muwafiq. Sama, asal katanya wafaqa. Sedih ya? Paham ya? Atau beli apa gitu ke bengkel, nggak taunya nggak pas sama mobilnya, sama motornya. Nah, ini disebut tidak apa? Tidak cocok, tidak sesuai. Jadi hidayah yang kedua bermakna taufik atau ilham. Ilham itu Allah tanamkan, Allah bantu, Allah mudahkan. Diberi apa? Ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khasan biman yasha'allahu hidayatahu. Maka menurut yang kedua ini menjadi khusus untuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Lihat bahasanya, sesuai atau untuk orang yang Allah kehendaki. Dan ingat kaidahnya, setiap apa yang Allah kehendaki itu mengandung hikmah. Ya, hikmah itu apa sih? Ya gampang gini aja, kalau orang jatuh dari genteng atau dari lantai 10, palanya pecah insyaallah. Nah, itu namanya apa? Hikmah. Ya, atau misalkan ada pisau tajam, kita sembelih hewan sembelihan, kemudian lehernya apa? Putus, itu hikmah. Ya, itu namanya hikmah. Jadi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, pasti karena hikmah. Tadi karena ada kecocokan, ada kesesuaian. Ya, Allah sampaikan A, Allah sampaikan B, dia ikut, dia setuju, dia cocok dengannya, akhirnya Allah beri taufik. Tapi ketika tidak ada kecocokan, tidak ada kesukaan, ya bahkan ragu, menentang, mendustakan dan seterusnya, Allah tidak akan berikan dia hidayah, Allah tidak akan berikan dia taufik. Ya, jadi bukan karena nggak paham sebetulnya, tapi karena ada apa? Ada ketidaksukaan, ada kebencian, ada keraguan, yang itu Allah Maha tahu. Sehingga apa? Allah tidak ilhamkan, tidak beri dia hidayah apa namanya tadi? At-taufiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat enggak akan random. Ini berikanlah, yang ini enggak gitu konsepnya. Ya, Allah berbuat sesuai dengan apa? Hikmahnya. Hikmah itu apa sih? Wad'u syai', ya meletakkan sesuatu fi mawadi'i, pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Itu namanya apa?
hikmah. Contohnya apa yang hikmah itu? Misalkan naruh dasi ya di leher, ya kan itu hikmah namanya. Naruh topi di mana? Pala, itu hikmah. Naruh sepatu di mana? Kaki. Itu. Naruh sarung tangan ya di tangan, itu hikmah. Ya, gigi fungsinya untuk apa? Motong, ngunyah, itu hikmah. Mata fungsinya itu apa? Melihat, itu hikmah. Telinga untuk mendengar, itu semua hikmah. Ya sama, Allah akan memberikan hidayah betul sesuai kehendak Allah, tapi kehendak Allah ini diiringi juga dengan hikmah. Ya, ketika ada kecocokan maka disebut dengan hidayah taufik. Dan ini ya hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, bukan nabi sekalipun. Nabi tidak bisa memberikan yang namanya hidayah at-taufiq. Contohnya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan dia hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Nah, di sini yahdi di sini maknanya hidayah taufik. Ya, lihat yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya terhadap apa? Islam. Karena tadi sekali lagi, apa yang Allah kehendaki pasti akan ada hikmah. Ketika di hatinya memang cinta kepada Islam, cinta kepada tauhid, cinta kepada iman, maka Allah akan berikan dia apa? Hidayah. Sekali lagi hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Ya. Walihada nafahu Allah an rasulih. Oleh karena itu Allah nafikan jenis hidayah kedua ini dari Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lihat dalam surat Qasas ayat 56 ini Allah menafikan hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dinafikan hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik ya, karena ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar istilah hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ya manusia ibad itu baina di antara asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membolak-balikan, terserah Allah bagaimana. Tapi sekali lagi terikat juga dengan hikmah. Sebagaimana kemarin kita belajar tentang mutabaqah, tentang ya tadammun, tentang talazum. Ya, betul Allah memberikan hidayah, tapi ada talazumnya, kelazimannya, ada sifat apa? Hikmah yang menyertainya. Maka sering kan disebutkan oleh para ulama, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ketika diberikan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah tauhid, banyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan Allah tahu isi hati kita gitu. Allah tahu isi hati seseorang sehingga diberikan sesuai dengan hikmahnya. Jadi kalau ada orang kafir, bukan Allah zalim, tidak. Masa ada orang kafir itu ada Buddha, Hindu, ya tidak diberikan Islam, berarti Allah zalim? Tidak. Allah ternafikan dari sifat zalim, dan Allah juga ketika menyesatkan dia atau menjadikan dia kafir karena sifat hikmahnya Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sudah diberikan hidayah ini, ada bukti-bukti ini, tapi dia masih ragu, masih menolak, mendustakan, ya sudah, hikmahnya Allah menuntut untuk tidak diberikan apa? Hidayah. Contoh Ronaldo misalkan, hidupnya di mana sekarang? Hah? Di Saudi. Udah bisa alhamdulillah dia, udah bisa assalamualaikum, udah bisa bilang apa lagi? Insya Allah udah bisa dia. Ya, kata dia, saya ingin mengejar cita-cita mengumpulkan piala sebanyak-banyaknya selama saya tidak cedera, kata dia, insya Allah. Wah, hadirin langsung tepuk tangan, ketawa juga. Nah, ini kan menunjukkan sudah datang kepada dia penjelasan tentang Islam itu sendiri. Tapi toh kenapa dia belum menerima apa? Islam? Karena sekali lagi itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya banyak contoh-contohnya. Abu Thalib misalkan, ya kurang tahu apa dia tentang Nabi Muhammad SAW, kurang ngerti apa tentang Islam, kurang ngerti apa tentang keponakannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada keraguan dalam hatinya atau takut dicela oleh
kaumnya. Ya pengen ngomong, lihat dulu misalnya, lihat Abu Lahab dulu, lihat Abu Jahal dulu. Ya, akhirnya mati dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mati di atas apa? Kekufuran. Bukan Allah yang zalim, tidak. Makanya sekali lagi banyak memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melihat ini si fulan cocok menerima hidayah. Walaupun nanti hidayah bertingkat-tingkat sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Hidayah pun sama. Ada yang menerima hidayahnya besar, banyak, ada yang mungkin menerima hidayahnya sekian dan sekian. Tapi masuk semua dalam kategori apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya jadi hidayah ada berapa? Dua, ada hidayah irsyad atau nama lainnya hidayah bayan. Ini berlaku untuk semuanya. Yang penting jelaskan, sampaikan, kabarkan. Nggak bisa dengan lisan, pakai tulisan, pakai apapun dengan wasilah yang ada. Maka itu termasuk hidayah bayan, hidayah dilalah, hidayatul irsyad. Mafhum? Ya, sedangkan yang kedua yang dinafikan oleh semuanya hanya haknya Allah disebut hidayah apa? Taufik. Dan ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita lanjutkan, wal muradu bil huda huna, yang dimaukan huda di sini adalah kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ikhbarat as-sadiqah, dari berita-berita yang jujur, wal iman sahih, dan iman yang sahih, wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan amal salih. Intinya huda itu berita, kemudian bagaimana iman yang sahih, ilmu yang bermanfaat, dan bagaimana amal yang salih. Maka ketika dia benarkan itu, maka Allah akan berikan dia hidayah apa? Taufik. Ya, tapi yang terbesarnya tadi tentang masalah tauhid dengan masalah juga apa? Iman. Adapun yang lainnya mungkin bisa jadi sudah datang kepada dia, cuma karena dia mungkin belum ada kemauan, keseriusan, akhirnya belum Allah beri taufik. Ya dalam satuan-satuan amal saleh atau yang lainnya. Tapi jangan sampai dia meninggalkan yang pokoknya, yaitu tauhid, iman sudah datang kepada dia, tapi dia tidak mau menerima. Tapi bisa jadi sudah menerima asasnya, hanya saja yang lain-lainnya dari amal saleh yang mungkin yang mustahab atau yang lainnya yang sebagai pelengkap, ya belum ada keinginan atau penerimaan, akhirnya belum Allah berikan apa? Taufik. Ya, makanya kadang ada yang bilang kayak umroh misalkan, itu panggilan gitu. Ya, panggilan dari apa? Dari Allah SWT. Haji adalah apa? Panggilan. Ya, karena bisa jadi dia belum ada keinginan gitu. Akhirnya belum Allah beri taufik. Ya, bisa jadi ya. Jadi hidayah taufik itu jangan hanya dipahami sebagai pondasi, tapi dia juga bisa merambah kepada perkara amal yang lainnya yang mungkin dia belum kerjakan karena belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya menuntut ilmu. Ya, mungkin dia sudah paham beberapa masail, tapi untuk ilmu-ilmu yang lainnya yang mungkin yang detail dan seterusnya, mungkin karena di dalam hatinya belum ada kecondongan, ya Allah belum berikan taufik untuk fokus misalkan menuntut ilmu. Dan semisalnya sejenisnya banyak. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai kita menolak yang namanya at-tauhid, yang namanya apa? Iman. Karena bahaya buat keimanan dia, buat keislaman dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita petik, bahwasanya hidayah ada berapa model? Dua. Dan tadi juga definisi Rasul dan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Ada Bang Rafli? Mana? Nggak ada. You know? Nggak ada. Ya. Jadi gimana sikap kita terhadap dua hidayah ini? Kalau yang pertama, ya kita semampu kita sampaikan. Yang kedua gimana? Minta kepada Allah. Ya mungkin dalam perkara apa yang belum dia diberi taufik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan apa? Taufiknya.
Karena Allah salah satu namanya adalah apa? Al-Hadi, yang maha memberikan hidayah at-taufiq. Ya, dan hidayah taufik ini banyak jenisnya, dalam ilmu, dalam amal, dalam iman, dalam berita-berita dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin ada yang belum terlaksana dari amal soleh, ya minta kepada Allah supaya diberikan apa? Taufik. Ya, diberikan kemudahan. Jadi taufik itu kata Ibnu Qayyim adalah aunullah, pertolongan Allah kepada si hamba yang jujur, ya, yang ikhlas dan memang asbabnya terpenuhi, maka Allah akan bantu dia. Itu mana taufik menurut siapa? Ibnu Qayyim. Jadi ada bentuk pertolongan Allah, bantuan Allah, karena memang dilihat si hamba ini sesuai gitu, klop, ya, maka Allah sesuai tuntutan hikmahnya, akhirnya memberikan kemudahan untuk si hamba mengerjakannya. Tapi kalau ini belum ada, ya Allah tidak akan memberikannya. Begitu. Ya, ini sebetulnya sudah merembet kita masuk ke salah satu sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menarik buku ini, insya Allah menarik, pelan-pelan kita akan bahas sifat-sifat Allah, ya, dijabarkan betul-betul rinci. Terlebih lagi nanti masalah takdir, ya, betul-betul detail di sini supaya kita imani masalah takdir dengan benar. Gitu. Karena dulu pertama baru ngaji aja duluan ya. Padahal dia ustadz, ya biasalah ustadz salafi itu. Tapi jelasin masalah takdir, kata dia, kita ini bagaikan robot, kata dia. Terserah Tuhan yang punya robot. Kadang dalam hati kecil, kalau kita robot ngapain juga? Ya, tahu nggak robot apa itu robot? Ya terserah Tuhan kan, mau dipencet ke kanan, mau pencet ke kiri, Ya, karena mungkin kurang baca, kurang apa. Ya, akhirnya ya fatal di dalam memahami konsep takdir. Insya Allah di sini akan dijelaskan betul-betul detail konsep apa takdir. Ya, biar kita nggak awang-awang itu, nggak setengah-setengah belajarnya, yang akhirnya menimbulkan keraguan, menimbulkan malas, menimbulkan futur dan seterusnya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.